yang dari wilayah Konabi sampai ke Projo itu sangat sama partai sekarang kita melakukan negara. Nanti kita lihat apa ini saya kasih tahu dulu bahwa kerusakan yang sudah terjadi seperti itu. Jadi tidak ada cerita pesisir pantai kita itu ada pasir putih apa seperti pantai Kuto. Ya ada di situ ceritanya semua ya sudah abrasi seperti itu. Bisa dilihat. Jadi memang kenapa dulu Pak Harto itu membuat perencanaan pulau-pulau reklamasi di pesisir utara pantai Kabupaten Tangerang. Salah satunya adalah jadi dulunya mulai dari tambak, ya, kan? Habis itu mulai masuk air laut. Tidak terkendali. Kalau kayak begini kan nggak ada yang lihat. Tapi begitu ada komersialisasi, ada pulau reklamasi baru pada ribut. Rusak. Padahal dari sekarang sudah jauh lebih rusak dari zaman 92 ketika Pak Harto ya kita bisa lihat nanti yang dilaksanakan di Jakarta apakah berlanjut abrasinya atau terkena oleh yuk kita ke Aqua kembali di sebuah model perkampungan yang akan menjadi modern. Ya. Tadi kalau kita sudah jalan-jalan ke puskesmas, ke stadion mini dan segala macam, itu adalah sebuah kemajuan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Nah, kali ini kalau kemarin ada orang penting yang datang ke sini, Mari Elka Pangestu dari World Bank, akan banyak lagi tahun ini yang akan datang karena ini akan menjadi sarana dan tempat fokus deliktinya pertemuan dari negara-negara anggota PNLG, yaitu negara-negara dengan kota-kota pesisir pantai. Dan ada berapa negara, Pak? Sorry, Pak. Lanjut. Ada 12 negara ya. Nah, saya sekarang dengan wakil presidennya PEMSI. Nah, ini Pak Zaki yang kebetulan beliau adalah Bupati Tangerang dan Wakil Presiden. Mudah-mudahan jadi presiden benar, Pak. Nah, Mudah-mudahan jadi presiden. nanti akan dilanjutkan, mungkin karena waktunya singkat, silakan Pak. Oke, baik. Ini dari peta dulu, kita berada di wilayah Kabupaten Tangerang yang warna pink ini. Kemudian Mauk itu berada di sini posisinya, di utara pantai kita. Dan tadi seperti dilihat bahwa pembangunan di Kecamatan Mauk ini bertahap ya secara terintegrasi. Jadi mulai dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, kemudian juga sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tadi kita sudah melihat rehab pasar dan juga kemudian penataan kawasan pesisir pantai. Nah, dimulai dari kawasan Ketapang di Kecamatan Mauk ini. Sebenarnya salah, pointingnya salah. Ini ada ini Kecamatan Pakurangi. Ini adalah kawasan pesisir pantai, kawasan desa nelayan yang tadinya terisolir dan tertinggal. Kemudian terjadi abrasi yang sangat dahsyat, yang seperti tadi dilihat, ya. Kemudian karena abrasi, pendangkalan sungai dan lain sebagainya yang menyulitkan nelayan untuk mereka kemudian yang di belakang tolong, untuk mereka kemudian berusaha dan juga melaut. Ya. Nah, sekarang ini di kawasan ini dimulai dari konservasi mangrove yang kita lakukan mulai dari tahun 2014. Ini semua bagian perencanaan yang didesain dan direncanakan di program
oleh Kementerian PUPR, kemudian dinas terkait di Provinsi Banten, Bapeda Kabupaten Tangerang, dan juga beberapa elemen pendukung seperti Universitas Gadjah Mada. Buat detailnya lebih lanjut, Pak Kepala Bapeda, silakan. Ini perajutnya soalnya. Singkat padat. Ya, baik. Terima kasih Pak Merayap. Bupati. Ya. Baik, terima kasih Pak Bupati. Jadi 2016-17 kita mendesain bersama dengan tim UGM, dan ini merupakan salah satu program tadi Pak Bupati sampaikan, gerbang mapan. Nah, ini pertama ini yang kita ada di sini gedung pemberdayaan masyarakat. Ini before dulu seperti ini. Ya, ini menjadi ini sekarang nih kita seperti ini. Kemudian tadi gerbang masuk tadi yang kita masuk seperti ini, juga masuk jembatan ini, nanti kita jauh sana tepat waktunya sudah ada buat jembatan. Sebelumnya nggak ada aja Pak ya? Tidak ada seperti ini tuh, ya. Kemudian berikutnya bisa menjauh sini Pak ya. Ya. Baik, jadi pembangunan ini merupakan kolaborasi tadi sama Pak Bupati, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kemudian juga masyarakat, komunitas, termasuk stakeholder, ada CSR. Nah, ini gambaran semua kolaborasinya, ada pendanaannya dari APBN, ada APBD, kemudian juga dari swasta, kemudian juga dari masyarakat juga, termasuk pemberdayaan masyarakat kita sudah mulai awal pembangunan. Dan kemarin sini sudah ada 71 unit rumah milik masyarakat yang berdiri di tanah desa. Kita merehab. Ini kondisinya. Ya, posisi kita ada di sini. Ya, ini kawasan yang kita rehab, termasuk view deck. Kemudian ini beberapa unit rumah yang sudah dan sedang akan kita laksanakan dan sudah selesai ini sebelah sana kita lihat. Kemudian juga dari ini ada APBN gedung ini, kemudian dari BUMN ini sudah ada yang kita laksanakan pada tahun 2021. Jadi ini merupakan kerja kolaborasi yang terbaik, ya, the best collaboration work among central government, local government, and community and stakeholders. Jadi ini kemarin kedatangan Bang Dunia dia baru belajar bahasa Inggris. Bahasa Sunda bahaya Pak, ya, Pak. Kalau pakai bahasa Sunda bahaya. Ya. Ya, nanti viral lagi nanti. Ya. Ini saat singkat ya, badan. Jadi tadi kita memberikan sudah 11. Terima kasih, Bang. Terima kasih Pak Kepala Bapeda. Jadi di Kabupaten Tangerang, di RPJMD Kabupaten Tangerang itu ada program prioritas yang pertama itu Gebrang Pak Kumis, gerakan pembangunan bersama rakyat atasi kawasan padat kumuh dan miskin. Kemudian Gebrang Pak Kumis ini adalah pembangunan ataupun rehab dari rumah-rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Setelah itu rehab bukan saja rumahnya tapi lingkungannya, dibangunkan IPAL komunal, ya, instalasi pengolahan air limbah komunal, kemudian jaringan jalan setapak dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini dari Gebrang Pak Kumis periode pertama, sekarang ini menjadi Gebrang Pak Kumis periode kedua, yaitu Gebrang Pak Kumis Plus, di mana plusnya ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kenapa harus diberdayakan ekonomi masyarakat yang sudah kita bantu? Kalau mereka tidak diberdayakan perekonomiannya, itu nanti Lagi, Pak. Iya. Maka dari itu beberapa Kumis Plus. Nah, untuk khusus yang berada di pesisir pantai, yaitu ada gerbang mapan namanya, gerakan pembangunan masyarakat pantai. Ini juga replikasi dari salah satunya adalah replikasi dari beberapa Kumis, di mana kita bisa lihat bukan saja rumah, tapi kawasan ini nanti semua akan kita bangun dengan komprehensif.
Jadi mulai dari infrastruktur rumah, kemudian tempat tambang kapal, ya, terus kawasan di sana ada TPI, juga ada nanti ada pusat kuliner, termasuk tempat konservasi mangrove, lahan mangrove. Nah, nanti ini juga sudah mulai ada jaringan air bersih perpipaan yang disuplai oleh PDAM. Jadi benar-benar terkoneksi semuanya antara penataan kawasan padat kumuh miskin, kemudian pemberdayaan ekonomi, kemudian juga konservasi lingkungan, dan yang terakhir tentu saja pemberdayaan perempuan, begitu juga kesehatan dan pendidikan. Maka dari itu lokasi ini sebenarnya tidak jauh dengan tadi yang kita lihat puskesmas yang kita secara bertahap kita kembangkan dan kita tingkatkan. Begitu juga dengan pasarnya. Jadi di sini ada tambaknya, ada pusat kulinernya, kita siapkan juga pasarnya di sana. Ya. Kemudian tidak jauh dari sini juga ada sekolahan dari SD, SMP, dan juga beberapa sekolahan lain. Nah, ini kira-kira bagaimana kawasan ini terutama di Kecamatan Maut menjadi program penataan kawasan secara komprehensif yang mengutamakan tadi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk lingkungan hidup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita bisa lihat jalan-jalan nanti melihat konservasi mangrove yang kita buat. Kenapa? Tadi kita sudah bisa lihat bahwa daerah pesisir pantai ini mengalami abrasi yang sangat parah dan sangat luar biasa merusak. Ya, ini salah satu cara untuk kita merehab lingkungan. Kalau persentasenya udah berapa persen pembangunan ini? Kalau pembangunan sekarang posisinya berada di sekitar 70%-an, karena ini masih ada kawasan yang harus kita bangun lagi nanti. Posisinya ini sekarang kita ada di sini. Ini nanti kawasan TPI dan ini lautnya. Kita ada di sini nih masih. Tapi ini nanti akan kita bangun yang belakang. Iya. Jadi sampai tahun berapa, Pak? Ini terus berlanjut sampai 2025. Ini mulai 2023, 2025, biarkan bupati yang berikutnya yang kasih kerjaan lah, kasih ini juga. Rumah-rumah yang sudah dibangun. Kalau rumah ada 77 yang sudah dibangun di sini, yang kita relokasi, yang tadinya rumah-rumah kumuh, bilik, bambu seperti itu, nanti perlahan satu persatu kita akan relokasi ke bangunan baru. Nah, ini tadinya mereka tidak memiliki izin bangunannya di sana karena ada Kementerian PUPR. Kementerian PUPR menghibahkan lahannya dan desa menghibahkan lahannya untuk kemudian dijadikan rumah, dibangunkan rumah dan diberikan sertifikat PTSL untuk masyarakatnya. Jadi, cuma sertifikat ini ada perjanjiannya, nggak boleh diperjualbelikan untuk jangka waktu 15 tahun, minimal 10 tahun. Ya. Agar mereka tidak memperjualbelikannya. Gitu. Baik, nanti kita lihat lingkungannya.